kiprah Sang Puan, Mbak Puan, kalau misalnya tadi kan Mbak Puan bilang, kalau jabatan menteri itu karena hak prerogatif presiden. Kemudian perjuangan sudah dilalui, akhirnya bisa jadi anggota dewan, bisa duduk jadi sebagai ketua fraksi. Sebenarnya apa sih yang Mbak Puan pengen capai lagi? Ada nggak? Kalau secara pribadi, ada nggak yang ingin dicapai lagi? Ya setelah saya hampir dari 2007 sampai 2009 ada berkiprah di sini, tentu saja apapun yang nantinya akan menjadi penugasan saya ataupun akan saya kerjakan, ya saya berharap bahwa nantinya itu saya tetap bisa berguna bagi nusa dan bangsa, kemudian membanggakan keluarga saya. Dan apakah itu ya saya belum tahu juga. Yang penting saya harus menyelesaikan dulu tugas saya sebagai Menko PMK hingga insya Allah masa jabatan saya berakhir di bulan Oktober. Ke depan ya kita pikirin nanti dulu lah mau seperti apa Puan Maharani. Mau seperti apa Puan Maharani? Kira-kira 2024 Puan Maharani seperti apa Mbak Puan? Puan Maharani ya seperti ini tapi umurnya tambah 5 tahun. Fahri Hamzah di Twitter ketika melihat foto Mbak Puan sama Cak Imin bilang ini Capres dan Cawapres 2024. Komentar Mbak Puan? Ya mungkin saja. Yes. Mending, Insya mending Allah. itu tegas ya kan, daripada malu-malu tapi pengen ya kan. Ini Insya tegas Allah. nih. Mendingan langsung ngomong di awal ya Valentina. Iya betul. Kamu mau nanya apa emang? Saya mau nanya tadi mengenai membanggakan keluarga. Dengan anak-anak tadi kan temen katanya kenal, ini juga kenal ya. Kalau mereka nggak jadi politisi nggak apa-apa Mbak? Sampai sekarang anak saya dua-duanya belum ada yang berminat untuk jadi politisi. Mbak Puan, kalau misalnya, aduh tiba-tiba capek nih mau pensiun deh dari politik, atau misalnya anak tiba-tiba, Mama jangan terlalu sibuk gitu, kira-kira apa yang mau dilakukan sama Ibu Puan? Ya kadang-kadang saya bilang kayak Mama mau pensiun nih capek gitu. Anak saya selalu nggak mungkin lah Mama pensiun, nggak mungkin mana Mama betah, Mama diem aja di rumah. Itu anak saya begitu. Terus kemudian kalau saya sibuk sekali, anak saya bilang waktu itu Mama mau pensiun, kenapa Mama nggak pensiun? Mama nggak bisa kalau pensiun, Mama diem aja belum betah. Ya, anak saya juga ya iyalah mana mungkin Mama pensiun. Jadi anak saya udah tahu nggak mungkin sampai saat ini tuh nggak mungkin ngelihat ibunya cuma diem aja seharian di rumah. Karena kalau saya udah 2 hari di rumah, pasti anak saya suami saya tanya sakit ya? Kok ada di rumah? Iya sakit. Itu pasti saya sakit. Kalau di rumah 2 hari 3 hari itu pasti saya sakit ya. Flu lah, inilah, itulah. Jadi mereka udah tahu kalau saya di rumah, Mama pasti sakit. Ya Bang Rey. Ini kan mulai beredar isu. Bapak serius lagi. Bapak jangan hoax ya Pak. Ya. Udah asik-asik kan naik lagi tensinya. Bapak sudah santai Pak. Sesuai peran ya. Mau serius apa mau tidak serius? Udah jadi apa adanya aja Pak. Kayaknya yang punya masalah Bapak di rumah deh. Atau saya tanya begini aja Bu. Ya. 2000 nanti Oktober kan selesai. Status Ibu kembali menjadi anggota DPR kan? Itu yang udah pasti tuh. Ya. Tapi kalau diminta kembali menjadi anggota kabinet, lebih memilih anggota kabinet atau misalnya memilih menjadi salah satu petinggi di DPR? Ya ini saya masih terus terang aja bukannya ya yang pertama saya sampai saat ini saya masih memikirkan bagaimana saya menyelesaikan tugas ini dengan baik sampai bulan Oktober. Yang kedua bagaimana kemudian legislatif atau eksekutif yang tadi Pak Bang Rey bilang yang sudah pasti DPR gitu kan. Itu pun terus terang aja sampai saat ini saya masih belum memikirkan sampai ke sana karena saya masih ingin fix bagaimana suara saya, bagaimana suara partai, kemudian bagaimana di DPR nantinya dengan kondisi yang ada sekarang itu semua masih banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Saya mau tanya agak ringan sedikit. Ya. Saya tidak pernah melihat Ibu Puan agak marah-marah begitu. Ya. Kenapa ya? Marah sama siapa ya? Iya makanya. Gak pernah emosional Iya, gitu. Pembawaannya Orang nggak bisa marah disuruh marah. Makanya kenapa kira-kira? Ya, selalu senyum dan kalem gitu ya. untuk apa marah-marah kalau nggak perlu marah? Dan Apa yang membuat Ibu Bapak Puan mau marah? lihat Ibu marah nih hari ini mau lihat? Ayo Bu marah Bu. Ini kayaknya Ibu lama-lama marah Apa untuk kira-kira? pertama kalinya nih. Apa kira-kira yang membuat Mbak Puan bisa marah? Bapak. Ya kayak ini. Ya kenapa sih Mbak Puan kayaknya nggak pernah emosional, kayaknya senyum aja gitu kan?
Wallace. Woles. Yang pertama, saya selalu berpikir kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus marah-marah? Kalaupun saya harus marah mungkin karena satu hal yang sudah saya ingatkan berkali-kali ternyata tidak dilakukan atau kemudian tidak dijalankan. Itu saya mungkin harus memberikan teguran yang lebih keras sampai saya harus marah. Tapi yang membuat saya kemudian nggak perlu selalu marah-marah, ya capek lah buang energi marah-marah. Toh pertama kita bisa ngomong dulu, kita bisa ingetin dulu. Kalau kemudian nggak bisa ya baru kita marah. Tapi ya biasanya masa orang udah kita ingetin 1 kali 2 kali masih ngeyel terus sih. Itu ngeyel apa ya Bang Akbar? Ya ini. Ini Bu, contohnya. Ini. Tapi benar nggak Mbak Puan? Katanya sebenarnya dalam sebagai orang tua pun Mbak Puan itu sebenarnya good cop-nya. Justru bad cop-nya suami. Jadi memang katanya nggak pernah marah sama anak-anaknya juga. Emang. Ya karena saya berusaha mendekati anak-anak itu ngomong gitu loh. Karena kan anak-anak zaman sekarang nggak bisa kamu tuh gini. Wah ikut ngomong lagi. Kan kritis anak sekarang. Nanti kalau udah ngomong berdua nih ibu sama anaknya kemudian udah tenang baru saya ajak ngomong atau enggak mereka datang ke saya. Mama kenapa gini? Ya kamu gini. Kamu gini sampai akhirnya nggak perlu yang marah-marah karena anak-anak sekarang nggak bisa yang kita cuman jari telunjuk perintah-perintah tapi kita harus ngomong. Oke, baik. Kita seperti biasa kita ada epilog Mbak Puan seru ya. dari Kang Maman Suherman. Silakan. Bagi rakyat. Jawaban-jawaban Puan mengingatkan saya untuk mari sama-sama menjadi insan-insan penabur kearifan, pengabdi kebajikan, dan bersama-sama membangun politik beretika yang santun jika kita ingin menjadi bagian dalam pembangunan manusia, penjaga budaya dan peradaban luhur negeri tercinta ini. Terima kasih banyak Puan Maharani sudah hadir bersama kami dan kita akan kembali minggu depan di waktunya. Berbagai pencapaian katanya kandidat kuat duduki kursi ketua DPR kita. Ini dia kiprah sang Puan, bukan menteri titipan. Ini dia kiprah sang Puan, kandidat ketua DPR pertama perempuan. Metro TV, knowledge to elevate.